Warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya safwat al-abidin wa ya qawi al-arkan wa ya habib al-rahman wa ya mudi al-kalam al-qadim wa ya shifa asqam as-saqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat Bapak Kadana, Ibu Susi beserta keluarga besarnya, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sebagai berikut. Manqabah ke-15. Nama Syekh Abdul Qadir seperti Ismul A'zam. Diriwayatkan di dalam kitab Haqaiqul Haqaiq, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengadukan hal anaknya. Saya mempunyai seorang anak, ini ia hilang tenggelam di dalam laut. Saya yakin Tuhan saya bisa mengembalikan anak saya hidup kembali. Saya mohon pertolongan Tuhan. Mendengar perempuan itu, Syekh berkata, sekarang kamu pulang, anakmu sudah ada di rumahmu. Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, anaknya itu belum ada. Segera ia menghadap lagi kepada Syekh sambil menangis melaporkan bahwa anaknya itu belum ada. Syekh berkata, sekarang anakmu sudah ada di rumahmu, sebaiknya kamu segera pulang. Perasaan rindu pada anaknya menggebu-gebu, namun setibanya di rumah, anaknya belum ada juga. Dengan penuh keyakinan ia datang lagi menghadap Syekh sambil menangis, mohon anaknya hidup kembali. Kemudian Syekh menundukkan kepalanya dan tegak kembali sambil berkata, sekarang tidak akan salah lagi, pasti anakmu sudah ada di rumah. Dengan penuh harapan ia pulang menuju rumahnya, anaknya sudah ada berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Mengenai peristiwa ini Syekh munajat kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Kuasa menciptakan makhluk dengan mudah. Demikian pula halnya pada waktu mengumpulkan makhluk di padang mahsyar hanya dalam tempo yang singkat sudah berkumpul. Mengapa hanya menghidupkan seorang saja sampai 3 kali? Hamba malu oleh perempuan itu. Dan apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, semua ucapanmu kepada perempuan itu tidak salah. Pertama kali kamu mengatakan kepada perempuan itu anaknya sudah ada di rumah, malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan yang kedua kalinya seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan.
Ketiga kalinya si anak diangkat dari dasar laut, dikembalikan ke rumahnya. Allah berfirman, wahai Abdul Qadir, kamu jangan kecewa. Sekarang silahkan kamu minta, pasti ku beri. Spontan Syekh merebahkan kepalanya bersujud sambil berkata, engkau Khalik, apa saja yang engkau berikan akan kuterima. Lalu Allah memberi hadiah kepada Syekh dan berfirman, barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali. Dan kalau kamu melihat tanah, tentu akan menjadi emas. Syekh berkata, ya Allah, semua pemberianmu kurang begitu manfaat bagiku. Aku mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah aku tiada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, namamu dibuat seperti namaku. Barang siapa yang menyebut namamu, pahalanya sama dengan yang menyebut namaku. Allahumma amtin alaihi nafa'ati wa ridana bi asrarihi fi kulli waqtin wa makan. Manqabah ke-16. Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati. Diriwayatkan di dalam kitab Asrarul Ghalibin, Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat bertemu dengan seorang umat Islam sedang berdebat dengan seorang umat Nasrani. Beliau menyikapi dengan seksama dan menanyakan apa yang menjadi sebab perdebatan itu. Kata orang Muslim, kami sedang membangga-banggakan Nabi kami masing-masing. Dan saya berkata kepadanya, Nabi Muhammadlah yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah yang paling sempurna. Lalu saya bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar kamu mengatakan bahwa Nabi Isa lah lebih sempurna daripada Nabi Muhammad? Orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Saya berkata lagi, kamu tahu aku bukan Nabi. Aku hanya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kamu bersedia untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, saya mau beriman dan masuk agama Islam. Jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu, mari kita mencari kuburan. Lanjut Syekh. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan tua, sudah berusia 500 tahun. Lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Nabi Isa kalau menghidupkan orang yang sudah mati, bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup dengan mengucapkan qum bi'idznillah, bangunlah dengan izin Allah. Nah sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap ke kuburan tadi sambil mengucapkan qum bi'idzni, bangunlah dengan izinku. Kuburan terbelah dua. Keluarlah mayat itu sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya ia seorang penyanyi. Melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut, orang Nasrani itu berubah keyakinannya menjadi beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk agama Islam. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. والأولياء وقبل الأشقياء وتبرك بغلبة الشمال وسيد الشعب القاضي الجيلاني قدس الله سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا والحمد لله رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبعبد القادر المجتبى طاهر قلوبنا من كل اسم يباعدنا عن مساحاتك وعمدنا على سنة والجماعة واستقرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها
بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لنبيك المتسيب بمحبته المعتدين بهديه وصراطه وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضلا شفاعته واحشرنا في زمرته واتبع الغر المهجرين وأسياع السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.